Selamat datang kembali di kuliah online untuk mata kuliah aplikasi pengelolaan proyek Microsoft Project ya. Di pertemuan ke-6 akan dibahas tentang WBS atau Work Breakdown Structure. Apa itu WBS? Merupakan pembagian kerja menjadi beberapa level tertentu, mulai dari yang paling umum atau general sebagai top level sampai level yang paling detail. Dibuat dalam bentuk pengkodean atau penomoran. Fungsi pemakaian WBS, penyamaan persepsi antara manajer proyek dan kliennya. Jadi ditandai dengan kode ya per level. Jadi titik, diberi titik untuk menunjukkan level kedetailannya. Sebetulnya hampir sama dengan kalau kita membuat outline di Microsoft Project ya. Nah, kalau outline itu sudah format yang baku ya, standar, default. Jadi tidak bisa diubah atau dimodifikasi. Kalau WBS dapat disesuaikan, apakah pakai huruf atau angka. Kalau outline yang sudah ada di Microsoft Project itu bentuknya hanya angka ya, misalkan 1, terus nanti ada 1.1 tuh. Misalkan di sini di breakdown lagi 1.1, 1.1.2, kemudian ini 1.2. Jadi yang di breakdown itu minimal ada 2 task ya. Nah, kemudian yang kedua ini tasknya, activity-nya. Nah, nanti sub tasknya ini 21 dan seterusnya. Nah, ini kalau outline seperti ini sudah baku. Kalau WBS itu bisa diatur. Untuk WBS misalkan kita mau buat dalam bentuk huruf, boleh. Misalkan A, terus nanti di sini ada A1, A2 ya. Nah, pemisahnya juga tidak harus titik. Bisa juga strip ya. Misalkan nih A1 gitu, A2. Jadi bergantung permintaan pelanggan ya, atau kebutuhan yang disepakati bentuknya yang mana. Nah, cara membuatnya, nah WBS ditambahkan sebagai sebuah kolom. Jadi insert kolom dulu di view gun ya, yang muncul ini ada daftar pekerjaan. Nanti insert kolom, kemudian cari untuk WBS ya, kolomnya pilih, nanti kan muncul daftar ya, daftar yang mau disisipkan, yang mau diinsert. Nah, kalau sudah ada WBS, nah muncul di sini default seperti ini kalau belum diatur ya. Nah, kita bisa mengatur baik style, warna, font, ataupun bentuk WBS-nya ya. Nah, seperti ini, misalkan format yang diinginkan menjadi A.1.0. Berarti setelah insert, nah di sini masukkan yang pertama apa? Letter, huruf ya. Pemisahnya kan nanti ada pemisahnya, itu bentuknya apa? Mau titik, ini titik ya, titik. Nah, selanjutnya angka. Nah, di sini kan ini yang pertama, yang kedua tuh number ya, dengan separationnya titik. Yang ketiga juga
angka gitu. Mudah ya. Nah, daftar pekerjaan ya, dan durasi termasuk predecessor. Nah, ingin menambahkan WBS, kalau misalkan di depan ya insertkan di sini, insert kolom ya, kemudian cari WBS ini. Nah, WBS ini sesuai dengan format outline ya. Nah, sekarang misalkan kita mau ubah, mau sesuai contoh tadi ya, yaitu huruf dulu. Nah, pilih menu project. Nah, di sini ada WBS, menentukan renumber ya. Jadi kita akan menomori kembali, mengubah ya. Define code. Nah, masukkan kode yang pertama itu di sini urutannya adalah huruf besar. Berarti pilih uppercase ya. Nah, separatornya titik kan. Nah, yang kedua misalkan angka, berarti nomor, number. Separatornya titik. Yang ketiga misalkan saya mau pakai huruf kecil, ini lowercase, separatornya pilih mau pakai minus. Nah gitu ya, terus oke. Nah, nanti berubah seperti ini karena kita tidak punya level 3 ya. Level 3 ya berarti tidak ada yang pemisah minus ya. Kalau misalkan kita tambah, seandainya ini saya ubah menjadi level 3-nya sesuai tadi ya, maka akan berubah menjadi huruf kecil, tapi tidak ada separator karena ini level terakhir. Kalau separator berarti ada level berikutnya. Contoh misalkan ini kita indent lagi. Nah, sehingga munculnya seperti ini gitu. Tuh cara membuat WBS. Jadi yang pertama sisipkan dulu insert kolom, kemudian pilih menu project ya. Klik ini WBS, define. Nah, ini define code, masukkan, klik, nanti muncul kotak dialog untuk WBS ya. Saya ulang. Nah, seperti ini. Tinggal dipilih sesuai ketentuan di soal. Nah, demikianlah penjelasan contoh WBS di Microsoft Project ya. Silakan sekarang kerjakan sesuai instruksi di portal. Silakan mengerjakan kuis yang soalnya ada di Learn Like Me ya. Selamat bekerja. Waktu pengumpulan dan ketentuannya silakan dilihat di Learn Like Me ya. Terima kasih, semoga bisa dipahami.